Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi PAI 3 dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Ma'rifatullah atau mengenal Allah. Ma'rifah berasal dari kata a'rafa ya'rifu ma'rifah yang artinya mengenal. Jadi, ma'rifatullah adalah usaha manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam dan yang wajib diibadahi oleh kita. Tafakur merupakan salah satu cara agar kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa yang dimaksud dengan tafakur? Tafakur adalah metode yang menggunakan akal dan kalbu, di mana akal digunakan untuk berpikir, sedangkan kalbu digunakan untuk menghayati atau meresapi. Lalu apa manfaatnya kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satunya adalah dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berhubungan langsung dengan Zat yang Maha Kuasa, yaitu Sang Pencipta. Bagaimana jalan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada metode-metode atau cara menuju mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah melalui ayat-ayat Allah, yaitu ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Ayat kauniyah adalah ayat-ayat Allah berupa segala ciptaan Allah, yaitu alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Sedangkan ayat kauliyah adalah perkataan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya di dalam Al-Quran. Metode yang kedua adalah metode Islam, yaitu nakli dan akal. Metode yang ketiga adalah metode selain Islam, yaitu dugaan atau hawa nafsu, ragu-ragu, dan yang ketiganya berakibat kufur. Dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pasti ada rintangannya, ada penghalang-penghalangnya. Lalu, apa saja sih penghalang kita dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama ada maradu syahwat. Maradu syahwat merupakan penghalang dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maradu syahwat ini berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Lalu apa saja yang termasuk ke dalam maradu syahwat? Yang pertama ada al-fisku, yaitu kefasikan, al-kibru, kebohongan, az-zulmu, kezoliman, al-kidbu, kedustaan, dan yang terakhir adalah kasratul maksiat, yaitu banyak maksiat. Penghalang yang kedua yaitu maradu asyabhah. Maradu asyabhah ini berkaitan dengan hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Nah, yang termasuk ke dalam maradu asyabah ini yaitu al-jahlu, kejahilan atau kebodohan, al-irtiyab, keraguan-raguan, al-inhiraf, yaitu penyimpangan, dan yang terakhir adalah al-ghaflah, kelalaian. Adapun bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu agar kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan Allah, Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya adalah hal yang tak terbantahkan. Eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunjukkan oleh beberapa dalil. Yang pertama adalah ad-dalilul fitri atau dalil fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya al-hilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitrah yang kedua adalah ad-dalilul hissi, dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia. Yang ketiga adalah ad-dalilul aqli, dalil yang dapat oleh akal. Bukti rasional atau akal yang digunakan untuk merenungkan keadaan diri manusia, alam semesta, dia dapat membuktikan adanya Tuhan. Yang keempat adalah ad-dalilul naqli atau nas. Dalil naqli adalah dalil pembuktian
akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci, yaitu Al-Quran. Yang kelima adalah ad-dalilu thorih, yaitu dalil sejarah. Eksistensi Allah Ta'ala telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama yaitu Adam alaihi salam hingga Rasulullah terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tauhidullah atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Secara istilah, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Adapun macam-macam tauhid, yang pertama adalah rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rob, Raja dan pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Yang kedua adalah mulkiyah. Tauhid mulkiyah adalah berasal dari kata malika yamliku yang artinya memiliki, berkuasa penuh atas yang dimiliki. Sedangkan maknanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pelindung atau pemimpin, satu-satunya pembuat hukum dan pemerintah. Goyatan atau yang dituju dalam melaksanakan kewajiban untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk dari keyakinan seorang hamba terhadap Robnya, maka tentunya seorang hamba akan mengetahui Allah satu-satunya yang dituju dan yang wajib diibadahi oleh kita. Ilahan ma'buza, Tuhan yang disembah. Makna dari ilahan ma'buza adalah menunjukkan atau menjadikan indikasi bahwa hanya Allah sebagai satu-satunya yang wajib disembah dan diibadahi. Tidak ada Tuhan selain Allah yang menjadi tandingan sebagai ilah dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hayatu fi zilali tauhid, hidup di bawah naungan tauhid. Setiap insan pasti menambahkan kehidupan yang baik, penuh kebahagiaan, bebas dari rasa takut, dan memenuhi kebutuhannya. Nah, dalam al-hayatu fi zilali tauhid ini, yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hidup mulia hanya akan diraih apabila seorang hanya berwala atau berloyal kepada satu Tuhan yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan pemahaman akidah yang benar dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang zat, tentang sifat, nama-nama, dan juga tentang af'al. Nah, adapun macam-macam tauhid, yang pertama adalah asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat yakni meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada yang serupa dengannya sebagaimana yang Dia tetapkan pada dirinya di dalam Al-Qur'an dan disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rob, Raja dan pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Yang ketiga adalah mulkiyah, tauhid mulkiyah. Nah, tauhid mulkiyah ini yakni menegaskan Allah sebagai satu-satunya pemimpin, pelindung, dan yang berhak menetapkan aturan atau hukum. Dan yang terakhir adalah tauhid uluhiyah, yaitu yakni penegasan Allah dalam ibadah, bahwasannya hanya Allah lah satu-satunya yang berhak dan wajib diibadahi oleh kita semua.
Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.